Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marica Melina Ridwan dari kelas 11. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas geografi. Pertama, saya akan menjelaskan apa itu flora dan fauna. Jadi, flora berasal dari bahasa Latin, yaitu tumbuhan, atau bisa diartikan beberapa jenis atau beberapa kelompok tumbuhan. Lalu ada fauna. Fauna berasal dari bahasa Latin, yaitu alam hewan. Bisa diartikan sebagai hewan yang hidup di dunia. Lalu, di sini saya akan menyebutkan beberapa manfaat flora dan fauna bagi kehidupan manusia. Di antaranya ada untuk mengatur keseimbangan ekosistem. Yang kedua, untuk nilai estetika, dan yang ketiga untuk mengembangkan ekonomi. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan 8 wilayah persebaran flora dan fauna menurut Alfred Russel. Jadi yang pertama itu ada wilayah Ethiopian. Wilayah ini meliputi Afrika, Madagaskar, dan dataran selatan Arab. Hewan khas Ethiopian yaitu ada badak Afrika, gajah Afrika, gorila, simpanse, dan jerapah. Mamalia endemiknya yaitu ada kuda Nil, hanya ada di Sungai Nil, Mesir. Lalu ada wilayah Paleartik. Paleartik adalah zona yang di dalamnya termasuk wilayah kutub. Oleh karena itu, hewan-hewan yang berada di wilayah kutub termasuk ke dalam fauna Paleartik. Contoh hewan kutubnya yaitu ada beruang kutub, kelinci kutub, ada burung hantu salju, dan rusa Arktik, dan lain sebagainya. Lalu ada wilayah Nearktik. Wilayah Nearktik adalah salah satu wilayah persebaran flora dan fauna di dunia yang meliputi sebagian besar Afrika Utara, termasuk ke Greenland, Florida Tengah, dataran tinggi Meksiko, sebagian besar Kanada, dan Alaska. Untuk hewan-hewan khas daerah ini, ada ayam kalkun liar, tikus berkantung, rakus yang cerdas, dan lain-lain. Lalu ada wilayah neotropikal. Wilayah ini meliputi Amerika Tengah, Amerika Selatan, dan Meksiko. Bagian barat beriklim tropis dan bagian selatan beriklim sedang. Hewan endemiknya adalah ikan piranha dan belut listrik yang berada di Sungai Amazon. Lalu ada lama. Lama merupakan sejenis unta di padang pasir Antacama, Peru. Lalu ada tapir, ada kera berhidung merah. Lalu yang selanjutnya, wilayah neotropikal ini terkenal sebagai wilayah vertebrata. Jenis hewan yang ada di sana yaitu diantaranya ada kukang, armadillo, kelelawar penghisap darah, siamang, piranha, terenggiling, anaconda, kura-kura Galapagos, dan belut listrik. Lalu selanjutnya ada wilayah oriental. Wilayah ini meliputi India, Indochina, yaitu Kamboja, Laos, dan Vietnam, serta Indo-Malaya, yaitu ada Malaysia, Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Filipina. Hewan khas fauna oriental yaitu ada unta, bekantan, rusa, dan tapir. Ada monyet, badak bercula 1, dan rusa. Lalu selanjutnya hewan endemik. Hewan endemiknya adalah komodo di Pulau Komodo, anoa, badak bercula 1 di Jawa. Lalu untuk selanjutnya ada wilayah Australian. Wilayah ini meliputi kawasan Australia, Selandia Baru, Papua, Maluku, dan Sulawesi, serta pulau-pulau di sekitarnya. Sebagian besar lingkungan beriklim tropis, sedangkan sebagian beriklim sedang. Letaknya terpisah jauh dari benua lainnya. Hewan khas wilayah ada kanguru, burung kiwi,
koala, dan platypus. Hewan endemik burung cendrawasih yang berada di Papua. Lalu selanjutnya ada wilayah osean. Wilayah ini meliputi kawasan kepulauan Samudra Pasifik, Selandia Baru, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Wilayah oseanik merupakan wilayah pengembangan dari wilayah Australia. Fauna endemiknya yang ada di sana yaitu burung kiwi dan sparrow. Lalu selanjutnya ada wilayah Antartik. Wilayah ini meliputi kutub selatan, benua Antartika, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Jenis fauna yang hidup di Antartika adalah jenis hewan yang berbulu lebat dan mampu menahan dingin. Contoh hewannya yaitu ada rusa kutub, burung penguin, anjing laut, kelinci kutub, dan beruang kutub. Lalu ada peta Alfred Russel. Seperti yang kita ketahui tadi, seperti yang saya sebutkan, bahwa di dunia ini ada beberapa persebaran wilayah flora dan fauna menurut Alfred Russel Wallace. Dan di dalam peta tersebut terbagi beberapa wilayah, ada 8 wilayah, yaitu ada Ethiopia yang meliputi wilayah Afrika, Madagaskar, dan daratan bagian selatan Arab. Lalu untuk Palearktik berada di zona-zona yang termasuk wilayah kutub. Lalu untuk Nearktik itu wilayah yang berada di sekitaran Amerika Utara, termasuk Greenland. Lalu untuk wilayah neotropikal itu meliputi wilayah Amerika Tengah, Amerika Selatan, dan Meksiko. Lalu untuk wilayah oriental itu meliputi wilayah India dan Indochina. Lalu selanjutnya untuk wilayah Australia itu meliputi kawasan Australia, Selandia Baru, Papua, Maluku, Sulawesi, dan pulau lainnya. Lalu untuk oseanik meliputi kawasan kepulauan Samudra Pasifik. Dan satu lagi untuk Antartik meliputi kawasan kutub selatan. Selanjutnya ada persebaran flora fauna di Indonesia. Jadi ada persebaran flora dan fauna di Indonesia. Garis Wallace ada 2 garis, yaitu garis Wallace dan garis Weber. Garis Wallace adalah garis hayal yang memisahkan fauna Indonesia bagian barat dan fauna Indonesia bagian tengah. Lalu ada garis Weber. Garis ini adalah garis hayal yang memisahkan persebaran fauna di Indonesia Tengah atau tengah dengan fauna Indonesia Timur atau Australia. Ya Allah, astagfirullahaladzim, niatnya nggak di-cut, ya udahlah. Ada 2 garis, yaitu garis Wallace dan garis Weber. Garis Wallace adalah garis hayal yang memisahkan antara fauna Indonesia bagian barat dan fauna Indonesia bagian tengah. Sedangkan garis Weber adalah garis hayal yang memisahkan persebaran fauna di Indonesia Tengah atau peralihan tengah dengan fauna di Indonesia bagian timur atau Australis. Lalu ada persebaran flora di Indonesia. Sebaran flora dapat dibedakan menjadi 3 kawasan utama, yaitu ada kawasan flora subregion, ada kawasan kepulauan Wallacea, dan
subregion. Ketiga kawasan tumbuhan tersebut dapat terbagi menjadi 4 wilayah, yaitu ada Flora Sumatera, Kalimantan, Flora Jawa Bali, Flora Kepulauan Walensia, dan Flora Papua. Selanjutnya ada faktor yang menyebabkan persebaran flora dan fauna. Termasuknya ada iklim, edapik, fisiografis, dan biotik. Iklim adalah faktor-faktor yang berkaitan dengan iklim. Lalu edapik adalah faktor-faktor yang berkaitan dengan keadaan tanah. Fisiografis adalah faktor-faktor yang berkaitan dengan keadaan, ketinggian tempat, dan bentang lahan suatu wilayah. Lalu ada biotik, faktor-faktor yang berkaitan dengan makhluk hidup sebagai media penyebaran. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang segitiga bioma atau vegetasi. Bioma yaitu daerah habitat yang meliputi skala yang luas. Bioma adalah sekelompok hewan dan tumbuhan yang tinggal di suatu lokasi topografi tertentu yang dipengaruhi oleh curah hujan dan intensitas penyinaran matahari. Bioma umumnya ditentukan oleh vegetasi atau tumbuhan yang dominan. Hal ini cenderung mencerminkan iklim yang umum dari area tersebut. Selanjutnya ada metode pelestarian in situ dan ex situ. Metode pelestarian in situ adalah upaya melestarikan keanekaragaman hayati yang dilakukan langsung di habitat aslinya. Contohnya ada di cagar alam, taman nasional, dan hutan lindung. Lalu yang kedua ada metode ex situ. Metode ex situ dilakukan di luar habitat aslinya. Beberapa bentuk pelestarian ex situ antara lain ada taman hutan raya, taman safari, dan kebun binatang. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata dan salah pengucapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.